Perkenalkan, saya Nathanael Rolesi Payung dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi kelas AK5A dengan NIM 18050811051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum sistem informasi akuntansi siklus aset tetap. Saya akan menjelaskan data flow diagram terlebih dahulu, dimulai dari manajer, di mana manajer membuat surat kontrak pembelian dan surat kontrak pembelian akan diteruskan kepada pemasok. Nah, surat kontrak pembelian tersebut akan digunakan oleh pemasok dalam pembuatan salinan pesanan pembelian dan faktur. Salinan pesanan pembelian dan faktur tersebut dikirimkan kepada manajer, di mana manajer akan mengirimkan kembali formulir-formulir tersebut kepada sistem pemrosesan pembayaran. Formulir-formulir tersebut dikirim oleh sistem pemrosesan pembayaran ke Departemen Utang Dagang, di mana formulir-formulir tersebut akan digunakan untuk membuat surat pembayaran pesanan pembelian. Kemudian surat pembayaran pesanan pembelian dikirimkan kepada Departemen Pengeluaran Kas. Surat-surat tersebut akan digunakan oleh Departemen Pengeluaran Kas dalam melakukan transfer pembayaran. Transfer pembayaran tersebut dikirimkan kepada sistem pemrosesan pesanan pembelian yang ditransfer ke pemasok. Dalam melakukan transfer pembayaran, Departemen Pengeluaran Kas membuat salinan bukti pengeluaran kas. Begitu juga dengan Departemen Utang Dagang yang membuat salinan rincian transaksi dan kebutuhan modal. Kedua salinan tersebut akan dikirimkan ke sistem pencatatan di buku besar, di mana buku besar akan menggunakan salinan-salinan tersebut untuk melakukan update buku besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram yang pertama. Yang pertama, manajer melakukan pemilihan pemasok, kemudian menentukan syarat pembelian, selanjutnya menegosiasikan syarat pembelian dengan pemasok. Apabila menegosiasikan tersebut disetujui oleh kedua pihak, maka kontrak disepakati. Apabila tidak, manajer harus mencari pemasok yang lain. Selanjutnya, membuat pesanan pembelian dan mengirim ke pemasok. Kemudian pemasok memproses pesanan dan membuat salinan surat kontrak dan menyiapkan faktur. Kemudian pemasok mengirim salinan pesanan pembelian dan faktur kepada manajer. Kemudian manajer membuat pemberitahuan mengenai pengiriman barang, apakah barang akan diambil oleh pihak manajer atau pihak pemasok yang mengantarkan barang. Kemudian manajer membuat rincian transaksi dan kebutuhan modal. Selanjutnya, mengirim rincian transaksi, kebutuhan modal, salinan pesanan pembelian dan faktur ke Departemen Utang Dagang. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram yang kedua, diawali dari rincian transaksi, kebutuhan modal, salinan pesanan pembelian dan faktur yang dikirim oleh manajer, yang akan diproses dan dibuat salinan rincian transaksi dan kebutuhan modal oleh Departemen Utang Dagang. Selanjutnya, Departemen Utang Dagang mengirim salinan rincian transaksi dan kebutuhan modal ke buku besar. Kemudian, Departemen Utang Dagang akan membuat surat pembayaran pesanan pembelian dan mengirimnya ke Departemen Pengeluaran Kas. Departemen Pengeluaran Kas akan menggunakan surat-surat tersebut dalam melakukan pembayaran yang dikirim ke pemasok. Kemudian, Departemen Pengeluaran Kas akan membuat salinan pengeluaran kas dan mengirim ke buku besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram yang ketiga. Salinan rincian transaksi, kebutuhan modal dan salinan pengeluaran kas yang dikirimkan oleh Departemen Pengeluaran Kas dan Departemen Utang Dagang akan digunakan oleh buku besar dalam melihat kesesuaian antara salinan rincian transaksi dan kebutuhan modal dengan pengeluaran kas yang telah dilakukan. Dan apabila sesuai, maka buku besar akan melakukan update buku besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Diawali pada manajer, di mana manajer memilih pemasok dan menentukan syarat pembelian. Kemudian apabila manajer telah menentukan pemasok, maka manajer akan membuat syarat pembelian, di mana syarat pembelian akan dikirimkan kepada pemasok, di mana manajer dan pemasok akan menegosiasikan syarat pembelian tersebut. Apabila syarat pembelian disetujui, maka pemasok akan membuat sebuah file bahwa kontrak telah disepakati, kemudian memberikannya kepada manajer. Kemudian setelah kontrak disepakati, maka manajer membuat pesanan pembelian, di mana pesanan pembelian tersebut akan dikirimkan ke pemasok, dan pesanan pembelian tersebut akan digunakan oleh pemasok dalam memproses pesanan dan membuat salinan surat kontrak dan menyiapkan faktur.
di mana pemasok akan membuat 3 salinan. 2 salinan surat pesanan pembelian dan faktur akan dikirimkan ke manajer. Kemudian 1 surat pesanan pembelian dan faktur akan disimpan di file pemasok. Kemudian manajer membuat pemberitahuan mengenai pengiriman barang, di mana pemberitahuan tersebut akan dikirimkan kepada pemasok. Kemudian manajer membuat rincian transaksi dan kebutuhan modal, di mana rincian transaksi dan kebutuhan modal tersebut akan dikirimkan ke Departemen Utang Dagang. Di Departemen Utang Dagang, surat-surat tersebut akan digunakan dalam membuat surat pembayaran pesanan pembelian, di mana surat pembayaran akan dikirimkan ke Departemen Pengeluaran. Dan setelah itu, Departemen Utang Dagang akan membuat salinan rincian transaksi dan kebutuhan modal, di mana rincian transaksi tersebut dibuat dalam bentuk 2 salinan. Salinan pertama dan kedua akan dikirimkan ke buku besar, dan kemudian salinan yang kedua akan dikirimkan ke Departemen Pengeluaran Kas. Dan juga surat pembayaran beserta rincian transaksi dan kebutuhan modal akan digunakan oleh Departemen Pengeluaran Kas dalam melakukan pembayaran. Kemudian pembayaran tersebut akan dikirim ke pemasok. Setelah itu, Departemen Pengeluaran Kas membuat salinan pengeluaran kas, dan salinan pengeluaran kas tersebut akan dikirimkan ke buku besar. Kemudian buku besar melihat rincian transaksi, kebutuhan modal, dan juga surat pembayaran untuk melihat kesesuaian salinan pengeluaran kas, kemudian melihat kesesuaian antara salinan yang diterima. Dan apabila sesuai, maka buku besar akan melakukan update buku besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, tidak adanya analisis investasi modal yang dilakukan oleh kantor dalam pembelian aset tetap yang dilakukan, di mana dalam pembelian yang dilakukan itu dilakukan oleh manajer. Dalam hal ini dapat terjadi kecurangan di mana manajer bisa saja melebihkan harga aset yang dibeli dan berkomplot dengan pihak yang bersangkutan mengenai hal tersebut, dikarenakan tidak adanya analisis investasi modal yang dilakukan. Yang kedua, tidak adanya diskusi ataupun penyampaian syarat kontrak yang dibuat oleh manajer dengan pimpinan. Syarat kontrak yang dibuat oleh manajer seharusnya didiskusikan kembali dengan pimpinan, apakah sudah tepat dan tidak ada kecurangan di dalamnya. 3. Tidak adanya otorisasi formal dalam penghapusan ataupun pembelian aset tetap di mana keputusan diberi kepada manajer. Tidak adanya otorisasi ini akan membuat manajer semena-mena dalam melakukan pembelian aset tanpa adanya pengawasan otorisasi formal. Yang keempat, tidak adanya penyampaian informasi-informasi kepada pimpinan. Saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, dalam setiap tindakan pembelian yang dilakukan oleh manajer harus diberitahu terlebih dahulu kepada pimpinan untuk mencegah kecurangan. Yang kedua, syarat-syarat kontrak yang dibuat perlu diperiksa kembali oleh pimpinan apakah sudah tepat. Yang ketiga, penerapan otorisasi formal dapat membantu kegiatan yang dilakukan lebih terarah dalam mencegah kecurangan. Yang keempat, informasi yang dihasilkan kegiatan yang terjadi haruslah dilaporkan kepada pimpinan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila teman-teman merasa informasi tersebut berguna bagi teman-teman, mohon subscribe dan like-nya. Terima kasih.